kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang mana apabila kita menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk menjaga kenikmatan tersebut. Karena nikmat iman dan Islam kenikmatan yang dapat mengantarkan kepada kenikmatan abadi, berbeda dengan kenikmatan yang lain. Kenikmatan makan dan minum berbeda dengan kenikmatan iman dan Islam. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menjaga nikmat yang besar ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya juga dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya berterima kasih jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Muhajirin, dan begitu juga seluruh jamaah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Ini merupakan nikmat yang besar, karena kita adalah saudara, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Selama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, ini merupakan saudara yang seagama, yang mana kita tidak boleh saling menzalimi. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yang akan kita bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kitab Riyadhus Shalihin. Adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau salah satu ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Jadi madhab beliau adalah madhab Syafi'i. Dan nama beliau adalah bernama Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam. Ini nama asli beliau. Adapun kunyah, gelar beliau adalah Abu Zakaria. Abu Zakaria, akan tetapi beliau tidak memiliki anak dikarenakan beliau salah satu ulama yang belum pernah menikah. Salah satu ulama yang belum menikah. Dan beliau ini digelari dengan Muhyiddin. Beliau digelari dengan Muhyiddin, yaitu yang menghidupkan agama. Akan tetapi beliau tidak suka gelar tersebut, tidak suka dengan gelar tersebut. Beliau mengatakan, la aj'al fi hilli man laqabani Muhyiddin. Aku tidak akan menghalalkan bagi orang yang menggelari aku dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Sekalipun kalau kita lihat histori atau perjalanan beliau dalam berdakwah, beliau banyak memiliki karangan kitab-kitab. Di antaranya Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Bukhari. Begitu juga dalam kitab fikih beliau memiliki karangan seperti Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan banyak kitab yang beliau tulis. Ini menunjukkan akan kesungguhan beliau di dalam mendakwahkan agama Allah.
dan beliau semenjak kecil sudah mendapatkan perhatian dari ayahnya. Mendapatkan perhatian dari ayahnya. Beliau hafal Al-Quran dan beliau juga semenjak kecil banyak membaca kitab-kitab, membaca dan menghafal kitab-kitab para ulama banyak. Dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Dan beliau umurnya sekitar 45 tahun, 45 tahun. Setelah itu meninggal dunia, karena beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Dan ini perlu kita jadikan sebagai keteladanan ya di dalam menuntut ilmu, karena beliau selama satu hari itu membaca kitab 12 pelajaran dalam satu hari ya, membaca 12 pelajaran. Dan juga beliau banyak memiliki murid-murid, dan begitu juga beliau banyak memiliki karangan kitab-kitab ya. Dan kita akan mulai membahas kitab Riyadhus Shalihin, yaitu artinya taman-taman orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin artinya taman orang-orang soleh.